Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga menjadi tempat terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, penghuni surga bisa mendapatkan apapun yang diinginkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan surga untuk orang-orang terpilih yang memiliki catatan amal baik lebih banyak daripada dosanya. Namun tentunya bukan hal yang mudah bagi manusia untuk bisa memenuhi syarat menjadi calon penghuni surga. Banyak godaan dan tantangan yang berat yang harus bisa dilewati oleh manusia agar bisa masuk surganya Allah. Sulit untuk membayangkan seperti apa kenikmatan dan indahnya surga. Karena Allah menciptakan surga dengan level keindahan dan kenikmatan tertinggi yang belum pernah manusia temukan sebelumnya. Namun dari kenikmatan surga yang tiada tara, mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa ternyata di surga tidak semuanya ada. Ada sejumlah hal yang tidak ada di surga. Salah satu dari 7 hal yang tidak ada di surga adalah rasa bosan. Penghuni surga tidak akan bosan karena mereka selalu hidup bahagia dan menyenangkan. Bahkan mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah mereka dapatkan selama hidup di dunia. Di sisi lain, neraka adalah tempat di akhirat bagi umat manusia yang melanggar perintah Allah dan mengabaikan amalan Rasulullah SAW. 7 hal yang tidak ada di surga. Kenikmatan yang ada di dunia belum tentu ada di surga. Jadi, ada beberapa hal yang tidak ada di surga dan masih belum banyak diketahui oleh semua orang. 1. Tidak ada orang yang tua. Kelak, di surga juga tidak ada orang yang berusia tua. Hal ini berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau didatangi seorang nenek-nenek yang meminta masuk surga. Al-Hasan berkata, seorang nenek tua datang kepada Nabi Muhammad. Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah agar memasukkanku ke dalam surga." Maka Nabi bersabda, "Wahai nenek, sungguh surga itu tidak dimasuki oleh orang tua renta." Lalu Al-Hasan berkata, lalu nenek itu berpaling sambil menangis. Kemudian Nabi bersabda, "Kabarkanlah kepadanya bahwa sesungguhnya ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua renta." Allah berfirman, "Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi dan sebaya umurnya." Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 35-37. 2. Salat. Salat adalah tiang agama Islam dan termasuk ke dalam 7 hal yang tidak ada di surga. Para penghuni surga tidak melaksanakan salat karena mereka sudah menjalaninya secara wajib semasa hidup. Tidak cuma salat, hal lain yang tidak ada di surga adalah puasa dan ibadah lain. Namun para penghuni surga tetap berzikir. 3. Puasa. Puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi umat Islam karena sebuah ibadah. Namun, puasa merupakan hal yang tidak perlu dilakukan ketika di surga. Alasannya, para penghuni surga sudah menjalankan ibadah puasa selama di dunia. 4. Buang air dan penyakit. Buang air besar dan kecil serta segala penyakit juga termasuk ke 7 hal yang tidak ada di surga. Hal ini diperkuat dari hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma dan hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya penduduk surga, mereka makan dan minum di dalam surga, namun mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan dahak. 5. Sifat buruk. Segala sifat buruk atau perbuatan dosa lainnya termasuk ke dalam 7 hal yang tidak ada di surga. Di surga tidak ada yang namanya iri, dengki, perkataan buruk, menyakitkan, dan lainnya. Semua hal tersebut adalah sifat setan. Mereka tidak akan mendengar perkataan yang buruk atau perbuatan dosa di dalamnya, tetapi mereka mendengar ucapan salam. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 25 dan 26. Jadi, di surga hanya akan terdengar ucapan-ucapan atau kata-kata yang baik, enak didengar di telinga,
Tidak cuma itu, para penghuni surga juga tidak merasakan gelisah ataupun stres. 6. Tidur. Satu di antara 7 hal yang tidak ada di surga adalah tidur, yang menjadi rutinitas ketika hidup di dunia. Di surga, tidak ada tidur karena dalam sebuah hadis disebutkan kalau tidur adalah saudara kematian. Hadis tersebut berasal dari Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhum. Tidur adalah saudaranya kematian dan ahli surga tidak tidur. 7. Permusuhan. Terakhir adalah tidak adanya permusuhan ketika berada di surga. Tidak adanya permusuhan termasuk ketujuh hal yang tidak ada di surga karena hal itu merupakan sifat setan. Dan kami akan menghapus dari dada mereka setiap kebencian atau rasa cedera yang mereka miliki jika ada dalam kehidupan dunia ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada kebencian di antara mereka. Hati mereka menjadi satu dan mereka akan memuliakan Tuhan pagi dan sore. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat yang beriman, itulah 7 hal yang tidak akan ada di surga karena surga adalah sentral kenikmatan yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman. Semoga kita tetap istiqomah dalam keimanan kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Salat adalah tiang agama. Namun dalam kondisi berbeda. Contohnya ketika dikumandangkan azan, perut sudah keroncongan sejak beberapa jam lalu. Dan ketika itu pula makanan telah tersaji. Maka apa yang harus kita dahulukan? Makan dulu atau salat dulu? Dalam buku fikih Salat Imam Syafi'i karya Mustafa Al-Bugho dijelaskan, Imam Syafi'i berpendapat jika sudah tiba waktu salat, namun di hadapan seseorang ada makanan yang terhidang dan ia berada dalam kondisi lapar, maka dianjurkan untuk mendahulukan makan dibandingkan salat. Hal ini dilakukan agar tujuan fokus berpikirnya dalam salat nanti hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada sibuk memikirkan makanan yang dibayang-bayangkan terhidang di depan mata. Pendapat Imam Syafi'i ini disandarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, apabila sudah tersaji, dahulukan makan malam tersebut dari sholat maghrib, dan janganlah kalian tergesa-gesa dari makan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i berpendapat apabila seseorang tetap mendahulukan sholat ketimbang makan malam padahal ia dalam kondisi lapar, maka makruh hukumnya melaksanakan sholat itu. Kefokusannya dalam beribadah menjadi poin inti yang ditekankan dalam agama ketika seseorang hamba menjalankan ibadah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, jika sholat telah didirikan atau iqamah dan makan malam telah tiba, maka mulailah dengan makan malam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seseorang yang sedang lapar atau ingin sekali makan tetapi menahannya, maka pikirannya akan dipengaruhi bayangan di luar sholat. Kemudian saat hati seharusnya fokus menghadap Allah, akhirnya bercabang mengangan-angankan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang makan sedikit, maka perutnya akan dipenuhi cahaya. Hadis riwayat Dailami. Dari beberapa dalil yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sedang lapar dapat mendahulukan makan terlebih dahulu apabila hidangan telah tersaji. Jadi makan dulu, baru sholat. Tapi usahakan untuk atur waktu makan sebelum masuknya waktu sholat. Tentunya ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih fokus dalam mengerjakan sholat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikhawatirkan apabila ketika konsentrasi terganggu akibat perut lapar sehingga dalam sholat menyebabkan tidak khusyuk, maka yang dianjurkan adalah makan. Namun dalam kondisi normal tidak sedang merasakan lapar, ketika waktu sholat tiba diperintahkan bagi seorang muslim bergegas mendahulukan sholat. Tentu bukan berarti mengutamakan makan di sini, tidak dikatakan wajib, hanya mayoritas ulama mengatakan sunnah dalam keadaan rasa lapar saja. Sahabat yang beriman, itulah penjelasan yang semoga menjadi ilmu untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.